Halo guys, kali ini JM27 akan membahas kelanjutan dari film A Quiet Place yang melanjutkan apa yang terjadi di film pertama. Tepat setelah keluarga Lee menemukan kelemahan monster buta yang peka terhadap suara, mereka memutuskan untuk keluar dari zona nyaman yang telah diketahui makhluk mengerikan itu. Kali ini perjalanan mereka dipimpin oleh sang ibu yaitu Evelyn. Di sini anak-anaknya dipaksa untuk menjelajah ke tempat asing yang bahkan belum pernah diketahui sebelumnya, hingga mereka menyadari bahwa makhluk mengerikan sedang mengintai mereka. Lalu apakah mereka bisa selamat dari teror sang makhluk mengerikan? Dan selamat datang di channel JM27. Pada awal cerita, diperlihatkan dengan keluarga Lee dan juga lainnya dengan kehidupan yang masih normal dan damai, seperti aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Lee terlihat pergi ke sebuah minimarket untuk membelikan buah-buahan dan juga air. Saat akan membayar belanjaannya, Lee melihat sekilas berita tentang beberapa kota yang sedang diserang. Setelah itu, Lee pergi dari sana menuju ke tempat pertandingan untuk menyaksikan Marcus bermain bisbol. Di sini seperti biasa, orang-orang yang ada di sana sangat menikmati suasana pertandingan itu. Ketika giliran Marcus tampil untuk bertanding, tiba-tiba terlihat sesuatu yang jatuh dari atas langit. Melihat itu, orang-orang yang ada di sana memutuskan untuk pergi dari sana. Saat menuju mobil, Lee bertemu dengan bestinya Emmett yang baru saja menelpon saudaranya untuk menanyakan info tentang fenomena yang baru saja terjadi. Setelah itu, mereka berpisah. Ketika dalam perjalanan menuju mobil, Lee bertemu dengan salah satu sambo. Saat akan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi, tiba-tiba Lee. Just let me call him back. We got units headed out there now. Di sisi lain, Evelyn yang mengendarai mobilnya mencoba untuk menenangkan anaknya yang masih kecil. Saat dalam perjalanan, monster mengerikan muncul dan mulai membuat kekacauan. Untung saja Evelyn berhasil menjauh dari makhluk tersebut. Saat bersamaan Marcus melihat Lee dan juga Regan. Ketika Evelyn ingin memutar balik mobilnya, yang terjadi kembali ke Lee. Saat dirinya dan Regan dikejar makhluk mengerikan itu, mereka berdua masuk ke sebuah toko. Di sana banyak orang-orang yang bersembunyi. Saat makhluk mengerikan mendekat, Lee menyuruh orang-orang yang ada di sana untuk tidak bersuara. Saat keadaan kembali tenang, tiba-tiba dan inilah A Quiet Place Part 2. Singkat cerita, setelah insiden meninggalnya Lee, Evelyn memutuskan untuk pergi dari tempat persembunyian mereka dengan ketiga anaknya. Sebelum pergi, Evelyn mengambil oksigen untuk anaknya yang akan ia simpan di sebuah kota kecil. Juga Regan sang beban yang tak lupa membawa beberapa alat penting yang sudah ia temukan di ruangan kerja Lee. Perjalanan mereka sangat berbahaya dan menegangkan karena banyak monster mengerikan yang mengelilingi mereka. Di sini Evelyn dan ketiga anaknya tidak tahu harus kemana, sehingga mereka berjalan tanpa tujuan dan mulai keluar dari taburan pasir yang Lee buat. Dengan perlahan-lahan mereka terus berjalan. Singkat cerita, mereka akhirnya menemukan sebuah bangunan kosong yang bisa menjadi tempat istirahat. Namun Evelyn secara tidak sengaja terkena jebakan yang mengeluarkan suara cukup keras hingga membuat para monster mengerikan itu datang mengintai mereka. Di sisi lain, terlihat seseorang yang sedang memperhatikan mereka dari kejauhan. Ketika mereka semua lari untuk menyelamatkan diri mereka dari incaran makhluk mengerikan itu, tiba-tiba
Untung saja Regan yang sudah tahu kelemahan makhluk terkutuk berhasil membuat Evelyn mengirimkannya ke alam barja. Menyadari suara tembakan tersebut membuat sirkel monster jahanam itu mendekat, Evelyn dan kedua anaknya segera pergi dari sana. Saat akan masuk ke sebuah gedung terbengkalai, muncul seorang pria misterius yang tadi memantau mereka dari kejauhan. Pria tersebut menyelamatkan mereka dan membawa mereka ke tempat persembunyiannya. Di sini pria itu meminta Evelyn untuk tidak boleh tinggal lebih lama dengannya, karena makanan dan air yang ia punya tidak cukup untuk bertahan hidup. Mendengar suara pria tersebut membuat Evelyn mengenalinya dan meminta untuk membuka masker yang ia pakai. Ketika ia membuka maskernya, Evelyn sangat terkejut karena itu adalah bestinya Lee yang bernama Emmett. Saat Evelyn menunjukkan bayinya kepada Emmett, hati Emmett pun luluh dan mau menerima Evelyn dengan anak-anaknya. I don't know why you came all the way up here. Food. Show me your face. Emmett. Please. Setelah membantu Evelyn mengobati kaki Markus, Emmett dan Evelyn adu nasib atas kehilangan orang-orang tercinta mereka. Saat sedang bercerita, Markus yang sedang mendengar radio terbangun akibat suara musik yang berjudul Di Balik Laut. Menurut Regan, musik tersebut pernah didengar Lee, dan Regan mempunyai feeling kalau lagu tersebut adalah kode bahwa ada kehidupan yang damai di luar sana. Regan yang juga menemukan beberapa petunjuk yang Lee dapatkan dari informasi signal radio yang kita lihat di episode pertama. Mendengar itu, Emmett membantah lalu memberitahu kalau lagu tersebut pernah ia dengar dan terus-menerus diputar selama 4 bulan di radio. Menurut Emmett, hanya mereka lah yang tersisa saat ini. Mendengar itu, Regan marah dan mengatakan kalau Emmett tidak seperti Lee yang sangat cerdas dan memiliki informasi-informasi di luar sana. Mendengar itu, Emmett marah dan meminta Evelyn untuk segera pergi dengan anak-anaknya. Beyond the sea. Same song has been playing over and I told you there is nothing. What you got tomorrow? Saat malam pulau T, Regan diam-diam membangunkan Markus. Di sini Regan memberitahu Markus kalau musik yang tadi mereka dengar bukan sekedar musik melainkan sinyal. Regan kemudian memperlihatkan semua petunjuk yang ia dapatkan dari ruangan Lee. Di sini Regan menunjukkan kalau musik tersebut berasal dari sebuah pulau yang disiarkan langsung lewat radio. Regan memberitahu Markus kalau dirinya akan pergi ke sana karena perjalanan untuk sampai ke sana hanya memakan waktu 1 hari saja. Takut sang kakak akan bernasib sama dengan Lee, Markus ketakutan dan mengancam Regan kalau dia akan memberitahu Evelyn tentang rencana Regan. Keesokan harinya, saat Markus bangun, Markus melihat pesan dari Regan dan bergegas memberitahu Evelyn. Merasa Regan dalam bahaya, Evelyn memohon kepada Emmett untuk segera mencari Regan dan membawanya kembali. Di sisi lain, Regan yang sedang berjalan sendirian akan melewati sebuah kereta yang terbengkalai. Saat masuk ke dalam, Regan melihat sebuah kotak P3K. Merasa kotak tersebut sangat penting, Regan mencoba mengambilnya. Ketika akan mengambilnya, tiba-tiba dasar beban. Bagaikan bot PUBG, Regan yang sudah menembak monster mengerikan itu tidak membuatnya kembali ke alam barja. Untung saja Emmett datang dan menyelamatkan Regan beban. Emmett yang sudah yakin dengan apa yang Regan katakan memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Tak terasa matahari mulai terbenam. Sementara itu, Evelyn yang sedang bermain bersama bayi gemonya melihat oksigen satu-satunya yang ia miliki akan habis. Tak ingin suara bayinya terdengar makhluk jahanam, Evelyn memutuskan untuk pergi mencarinya. Ketika Evelyn akan pergi, Markus keluar dan mencegahnya. Di sini Evelyn memberitahu Markus kalau ia akan segera kembali. Lagi pula jika Evelyn tidak pergi, maka obat-obatan yang Markus butuhkan sudah habis. Markus akan kesakitan karena kakinya, dan oksigen milik adiknya juga sudah hampir habis. Evelyn tidak ingin kehilangan mereka berdua. Mendengar itu, Markus menguatkan dirinya dan kembali masuk ke bawah. Saat hari semakin gelap,
Evelyn, Regan, dan Emmett yang tak kunjung kembali membuat Marcus semakin panik. Marcus pun meninggalkan sang adik, lalu ia mulai naik ke atas untuk memastikan kembalinya Evelyn. Malah kepo dengan sebuah tirai yang Emmett buat. Ketika Marcus membuka tirai tersebut, Marcus sangat-sangat terkejut karena melihat jasad istri Emmett yang sudah menjadi mumi. Suara tersebut membuat para makhluk mengerikan datang dan mengintai Marcus. Sementara itu, Regan dan Emmett berhasil sampai ke dermaga dengan perlahan-lahan mendekati sebuah perahu yang ada di sana. Ketika Emmett akan melepaskan tali perahu tersebut, tiba-tiba muncul seorang bocil kematian. Saat Emmett mendekati bocil itu dan berusaha menenangkannya, bocil tersebut malah mengikat leher Emmett. Di sini keluarlah para circle-nya yang akan membawa Regan pergi. Saat mereka mulai membawa Regan pergi untuk dijadikan tumbal, Emmett meminta Regan untuk terjun ke air. Dan yang terjadi, untung saja Emmett berhasil membuat monster jahanam memukbang orang-orang tersebut dan berhasil naik ke salah satu kapal. Sementara itu, Marcus yang berhasil masuk ke dalam tempat persembunyian, tanpa Marcus sadari pintu dari besi tersebut malah terkunci. Tak lama kemudian, Marcus menyadari bahwa oksigen di dalam semakin lama semakin habis. Berusaha bertahan hidup dengan tabungan oksigen milik sang adik. Saat bersamaan Evelyn kembali dan menyadari kalau salah satu monster berhasil mengetahui keberadaan anak-anaknya. Di sini Evelyn mencoba memancing monster tersebut dengan meledakannya menggunakan salah satu tabung oksigen yang ia bawa. Sayang sekali, monster tersebut kebal terhadap api dan ternyata Evelyn sengaja membuat kebakaran untuk menyalakan alat pemadam kebakaran otomatis menyala, sehingga Evelyn bisa menyamarkan suara dan akhirnya berhasil masuk ke dalam tempat persembunyian. Di sisi lain, Emmett dan Regan yang sudah tiba di pulau sangat-sangat terkejut karena melihat orang-orang yang masih selamat dari incaran makhluk mengerikan jahanam. Di sini Emmett bertemu dengan salah satu pria Maghrib yang memberitahu kalau ia sengaja memutar lagu berjudul Di Balik Laut agar seseorang tahu kalau mereka berhasil menyelamatkan diri dan tinggal di pulau tersebut. Pria Maghrib juga memberitahu kalau monster itu tidak bisa berenang sehingga mereka bisa pergi menyelamatkan diri ke pulau-pulau terdekat. Sayangnya sebagian besar dari mereka tidak berhasil sampai ke pulau yang sekarang ia tinggal. You heard the song. I'm not sure anyone here can actually. 12 boats lined up. Gotta. Singkat cerita, keesokan harinya Emmett meminta maaf kepada Regan karena sebelumnya ia tidak mau mempercayai perkataan Regan tentang sinyal dari lagu tersebut. Setelah itu, Emmett pergi menikmati pemandangan di pantai. Saat sedang santuy, ia mendengar suara aneh dari kapal yang tadi malam ia bawa. Ternyata satu makhluk mengerikan berhasil masuk ke kapal itu dan sampai ke pulau tersebut. Ketika Emmett kembali untuk memberitahu kepada yang lainnya, tiba-tiba naas sekali. Kecepatan lari yang Emmett punya tidak secepat monster jahanam itu. Sebagian orang-orang yang ada di sana tidak selamat. Pria Maghrib yang tidak ingin keluarganya dimukbang monster jahanam itu berusaha memancing monster tersebut menjauh dari sana. Setelah sampai ke tempat siaran radio, pria Maghrib yang takut kalau monster jahanam kembali ke pemukiman malah berlama-lama dan ia pun ditarik keluar dan dimukbang monster mengerikan itu. Tak ingin bernasib sama, Emmett dan Regan mencoba menyelamatkan diri masuk ke ruangan radio. Di sini Regan bebas malam membuka pintu. Suara dari pintu membuat makhluk mengerikan mengetahui keberadaan mereka. Lalu yang terjadi, kembali ke Evelyn. Ketika Evelyn mengira monster itu telah pergi, ia mencoba mengambil kembali barang-barangnya. Saat akan mengambilnya, tiba-tiba monster jahanam muncul dan menyerang mereka. Saat bersamaan, Marcus kembali mendengar suara dari radio karena Regan berhasil mengaktifkan siaran radionya dengan menggunakan suara dengungan dari alat pendengaran yang telah dibuat. Regan dan Marcus memberanikan diri untuk melawan makhluk mengerikan itu. Dan yang terjadi,
Akhirnya Regan dan Marcus berhasil membunuh para makhluk mengerikan secara bersamaan dan film pun tamat. Oke guys, itulah film A Quiet Place Part 2. Jika kalian suka dengan video ini, like and subscribe. Polote.